Warung itu berdiri di pinggir pantai yang jarang dijamah orang. Letaknya jauh dari keramaian, tersembunyi di balik batu karang dan pohon pandan berduri. Kalau siang, tempat itu terlihat seperti gubuk reot. Tapi begitu malam tiba, lampu-lampu temaram menyala dari dalam, mengundang siapa saja yang lewat buat mampir dan melupakan dunia sesaat. Warung milik Bu Marni, janda tua yang dulu katanya pernah jadi penari ronggeng, kini jadi tempat persinggahan lelaki-lelaki kesepian. Tapi bukan Bu Marni yang jadi daya tarik utama. Seorang wanita muda bernama Dewi lah yang bikin para tamu rela datang jauh-jauh meski jalanan ke sana penuh batu tajam dan semak berduri. Dewi bukan celek biasa. Perempuan berambut ikal sebahu dengan tubuh montok dan mata tajam. Usianya sekitar 28, tapi sering dikira lebih muda. Cara bicaranya santai, kadang genit, tapi nggak murahan. Ia tahu caranya bikin tamu betah duduk berlama-lama, entah cuma minum arak, ngobrol, atau lebih dari itu. Awalnya, Dewi cuma kerja bantu-bantu. Bersihin meja, nyuci gelas, dan kadang-kadang jadi pemandu lagu dadakan kalau tamu minta nyanyi. Tapi karena parasnya yang menonjol, Bu Marni mulai menawari kerjaan tambahan. Kalau tamu senang, kamu juga senang, katanya. Dan sejak itu, Dewi tahu, hidupnya nggak akan sama lagi. Ia nggak pernah mimpi jadi seperti ini. Dulu dia sempat kerja di kota, jadi SPG produk elektronik di pusat perbelanjaan. Gajinya kecil, tapi cukup buat makan dan bayar kos. Sampai suatu hari dia jatuh cinta sama cowok brengsek yang bawa kabur semua tabungannya. Sialnya, cowok itu juga ninggalin utang atas nama dia. Sejak itu, Dewi pulang kampung dan mencoba bertahan hidup. Seseorang mengenalkan dia ke Bu Marni. Tempatnya aneh, katanya. Tapi bayarannya lumayan. Dan Dewi, yang udah nggak punya pilihan lain, akhirnya menerima. Setiap malam, Dewi duduk di kursi rotan dekat jendela menghadap laut. Sambil merokok, matanya sering menatap gelombang yang datang dan pergi tanpa henti. Kadang dia mikir, gimana rasanya hidup di tempat lain? Nggak jadi perempuan penghibur, nggak harus pura-pura senyum ke lelaki yang bau keringat dan penuh nafsu. Tapi hidup nggak pernah ngasih dia pilihan. Pantai itu sendiri nggak pernah ramah. Ombaknya kencang, anginnya tajam, dan aroma amis dari laut seolah nggak pernah hilang. Tapi justru di sanalah Dewi merasa aman. Seperti nggak ada yang peduli, dan itu nyaman buatnya. Warung itu memang remang-remang, tapi buat Dewi, itu lebih baik daripada gemerlap lampu kota yang penuh harapan palsu. Suatu malam, setelah warung tutup dan semua tamu pulang, Dewi berjalan menyusuri garis pantai. Hanya ditemani cahaya bulan dan suara deburan ombak. Entah kenapa malam itu dia merasa ingin sendiri. Kakinya menyentuh air laut yang dingin, dan matanya menatap jauh ke tengah lautan yang gelap. Lalu matanya menangkap sesuatu. Ada kilauan kecil di antara tumpukan rumput laut dan kerang mati. Ia membungkuk, dan menemukan sepasang anting. Anting tua, dari logam yang aneh warnanya. Bentuknya seperti pusaran ombak, dengan batu hijau kecil di tengahnya. Dewi menatapnya lama, lalu tanpa pikir panjang, ia masukkan ke saku. Lumayan kalau dijual, gumamnya. Tapi sejak saat itu, hidup Dewi nggak lagi sama. 3 hari setelah Dewi menemukan anting pusaka itu di pinggir pantai, suasana di warung mulai terasa beda. Bukan dari suara ombak atau angin laut yang makin kencang, tapi dari caranya orang-orang memandang dia. Dulu, Dewi memang cantik, tapi sekarang, dia tampak seperti bidadari yang turun ke dunia cuma buat menggoda. Kulitnya makin mulus, matanya berkilat kayak ada cahaya dari dalam. Bahkan suara tawanya bisa bikin tamu yang tadinya canggung langsung tergelak. Yang lebih aneh, cowok-cowok yang datang, jadi lebih royal. Ada yang ngasih cincin emas, ada yang bayarin warung semalaman, ada juga yang cuma bisa melongo sambil nyodorin semua isi dompet. "Enduk, kamu pakai susuk, ya?" tanya Bu Marni sambil curiga. "Aura kamu beda sekarang. Kayak, ngeri-ngeri sedap." Dewi cuma nyengir. Dia juga heran, tapi nggak bilang soal anting itu. Soalnya, sejak dia pakai anting pusaka itu, semuanya berubah.
Badannya enteng, kulitnya cerah, dan tamu-tamu makin lengket kayak lem tikus. Tapi di balik semua itu, Dewi mulai ngerasa ada yang aneh. Setiap malam, pas dia mau tidur, dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut bilik. Tapi pas dia noleh, kosong. Kadang tirai jendela bergerak sendiri, padahal angin gak ada. Lampu temaram di bilik juga kadang meredup, lalu terang lagi kayak kelilipan setan. Malam keempat, keanehan makin terasa. Dewi tidur di bilik belakang warung. Kasurnya tipis, tapi cukup buat merebahkan badan setelah malam panjang. Tapi malam itu, dia mimpi aneh. Di dalam mimpi, dia berdiri di tepi pantai, sendirian. Ombak besar datang dari kejauhan, dan dari dalam ombak itu, muncul sosok wanita berbaju hijau, rambut panjang menjuntai sampai ke lutut, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum lebar. Wanita itu nggak bicara. Tapi tangannya terulur, dan jari-jarinya menunjuk ke arah dada Dewi. Lalu turun ke perut, lalu ke bawah lagi. Ada suara bisikan, pelan, seperti desir angin laut, tapi kata-katanya jelas, tubuhmu, milikku. Dewi terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya deg-degan, seperti habis lari jauh. Saat melihat ke arah jendela, tirai tipisnya berkibar padahal angin gak terasa. Udara di dalam bilik juga mendadak dingin, menusuk sampai ke tulang. Paginya, dia lihat ada bekas tangan basah di ujung kasurnya. Bentuknya kecil, tapi aneh, karena jari-jarinya lebih panjang dari tangan manusia biasa. Dewi coba anggap itu cuma mimpi. Tapi tiap malam, mimpi yang sama datang. Sosok wanita dari laut itu muncul lagi dan lagi. Dan setiap kali, tangannya makin dekat, makin berani menyentuh tubuh Dewi dalam mimpi. Hari kelima, saat Dewi berdiri di depan kaca buat dandan, dia sempat lihat bayangan lain di belakangnya. Sekilas, seperti sosok perempuan berambut panjang, berdiri di ujung bilik sambil menunduk. Begitu Dewi noleh, nggak ada siapa-siapa. Anting yang dia pakai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang mengendap di dalamnya. Tapi suara uang di laci kasir warung, dan tawa para tamu yang tergila-gila sama dia, membuat Dewi menyingkirkan semua rasa takut. Tapi satu hal yang belum dia tahu, mimpi itu bukan cuma mimpi. Sejak mimpi aneh itu, Dewi makin sering bangun dengan keringat dingin. Tapi bukan cuma mimpinya yang makin menggila, tamu-tamu warung juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Malam itu, seorang tamu bernama Bayu, langganan lama yang biasanya ramah dan sopan, mendadak berubah. Waktu Dewi menghampirinya dengan senyum manis, Bayu cuma memelototi dia dengan mata merah. Nafasnya berat, tangan kirinya gemetar di atas meja. Tanpa bicara apa-apa, dia berdiri, lalu menempelkan wajahnya ke wajah Dewi. "Kamu, bukan Dewi," gumamnya pelan, tapi nadanya dingin. Dewi kaget. "Apa maksudmu, Mas Bayu?" Bayu nggak jawab. Dia cuma mundur pelan, matanya masih terpaku ke arah anting yang dipakai Dewi. Lalu dia pergi begitu saja, ninggalin gelas kopi yang masih penuh. Sejak malam itu, Dewi mulai nyadar, bukan cuma dia yang diganggu. Lingkungan sekitar warung pun berubah. Laut yang biasanya tenang, kini tiap malam terdengar suara riak aneh, kayak seseorang lagi berenang padahal nggak ada siapa-siapa. Kadang, suara tawa pelan terdengar dari arah pantai, padahal warung udah tutup dan semua tamu udah pulang. Suatu malam, listrik di warung tiba-tiba padam. Hanya lampu minyak yang menerangi ruangan. Dewi lagi sendiri di dapur, cuci piring. Tiba-tiba, air dari keran berubah warna jadi kemerahan. Awalnya dia pikir matanya salah lihat, tapi bau amis yang tajam langsung bikin perutnya mual. Darah. Dia buru-buru nutup keran dan mundur. Tapi belum sempat dia bernapas lega, suara bisikan halus terdengar dari arah belakang. "Pinjam tubuhmu, sebentar saja." Dewi langsung menoleh. Nggak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin menyeruak, bikin bulu kuduknya berdiri semua. Sejak malam itu, dia mulai sering melamun. Tiba-tiba bisa nangis sendiri tanpa alasan. Terkadang, dia bahkan gak ingat apa yang dia lakukan beberapa jam sebelumnya.
Ada malam di mana dia sadar sedang duduk di bibir pantai, rambut terurai, mata melotot, tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai ke situ. Yang lebih parah, dia mulai merasa tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya lagi. Ada saat-saat di mana dia seperti dikendalikan. Tangannya bergerak sendiri, kakinya melangkah ke arah yang gak dia mau. Bahkan dalam satu malam, dia bangun dan mendapati kakinya basah penuh pasir. Saat bercermin, dia lihat sesuatu yang mengganggu. Bayangan di cermin kadang bergerak sendiri. Senyumannya terlalu lebar. Dan anting itu, entah kenapa kini terlihat makin besar, makin berkilau, seolah hidup. Dewi mulai sadar, anting itu bukan benda biasa. Dan mungkin, ada sesuatu yang ikut bersamanya sejak hari itu di tepi pantai. Sejak malam suara bisikan itu, Dewi nggak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali dia merem, dia ngerasa kayak ada yang ngintip dari balik tirai jendela, padahal dia yakin udah nutup semuanya rapat-rapat. Mimpi-mimpinya juga makin kacau. Semuanya gelap, lembab, dan selalu berakhir dengan tubuhnya ditindih sosok hitam tinggi besar tanpa wajah. Siang hari pun gak kalah aneh. Salah satu warung tetangga, Embok Rini, datang dengan wajah pucat. "Dek Dewi, semalam warungku dilempar orang. Padahal nggak ada yang lewat, cuma suara tawa perempuan di luar. Kau juga dengar?" Dewi cuma geleng pelan. Tapi dalam hati, dia tahu tawa itu nggak asing. Itu suara yang pernah dia dengar di mimpinya. Sejak nemuin anting itu, semuanya makin berubah. Dia mulai ngerasa kayak diawasi, setiap langkah kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bahkan waktu mandi, dia sering merasa kayak ada mata yang memperhatikan dari balik ventilasi. Hari-hari berikutnya, makin banyak tamu yang berperilaku aneh. Ada yang tiba-tiba pingsan di depan warung. Ada juga yang ngomong sendiri sambil mandang kosong ke arah pantai. Satu malam, seorang lelaki tua terhuyung masuk ke warung dan langsung sujud di depan Dewi. "Maafkan saya, Nyai, saya nggak tahu kalau ini milikmu," katanya sambil nangis-nangis. Dewi panik, langsung nyuruh pria itu keluar. Tapi sebelum pergi, lelaki itu sempat nyentuh anting Dewi, dan tangannya langsung melepuh, kayak kena air panas. Dewi shock, buru-buru masuk kamar mandi dan copot anting itu. Tapi saat dia taruh di meja, bayangan dirinya di cermin tiba-tiba senyum sendiri. Padahal dia yakin gak senyum. Dia coba abaikan kejadian itu, berharap semuanya cuma kebetulan. Tapi makin hari, tanda-tandanya makin jelas. Satu malam, warung Dewi didatangi tamu perempuan yang aneh. Wajahnya pucat banget, bibirnya biru, dan matanya kosong. "Anting itu bukan milikmu," bisiknya pelan sambil ngelihatin telinga Dewi. "Dia akan datang, malam Jumat ini." Dewi kaget, tapi begitu dia balik badan mau ambil air, perempuan itu udah nggak ada. Nggak ada suara langkah, nggak ada pintu dibuka. Hilang begitu aja. Sejak saat itu, Dewi mulai dengar suara gamelan pelan-pelan dari arah laut setiap menjelang tengah malam. Angin dari laut bawa bau bunga melati yang tajam banget, padahal di sekitar warung nggak ada pohon melati. Suatu malam, saat Dewi lagi beres-beres, dia nemu rambut panjang banget nyangkut di celah meja. Padahal dia yakin tamu terakhirnya tadi cowok botak. Rambut itu bau amis, kayak habis direndam air laut. Dia buang rambut itu, tapi pas balik ke dapur, rambut itu udah muncul lagi di wastafel, lebih panjang dan basah. Kayak habis disisir dari kepala mayat. Malam itu, Dewi mimpi lagi. Tapi kali ini dia bisa ngelihat wajah makhluk yang menindihnya. Matanya merah menyala, lidahnya panjang dan menjulur ke pipi Dewi. Makhluk itu bisik, satu lagi, dan kau akan sempurna." Dewi bangun dengan keringat dingin dan anting itu udah ada lagi di telinganya, padahal malam sebelumnya dia simpan di kotak dan dia kunci. Kuncinya pun masih tergantung di gantungan, belum dipakai. Dia mulai nyadar, ini bukan sekadar kutukan atau mimpi buruk. Anting itu seperti punya nyawa sendiri. Ada sesuatu dari laut sana, yang ikut bersama benda itu. Dan kini, makin hari, makin dekat. Hari itu angin dari laut terasa lebih dingin dari biasanya.
Dewi duduk di bangku panjang depan warungnya sambil ngerokok. Matanya sembab, kurang tidur. Ada rasa aneh di dadanya, kayak ditusuk-tusuk halus tapi konstan. Suara ombak, yang biasanya jadi musik pengantar tidurnya, sekarang malah terdengar kayak bisikan orang yang berkeluh kesah. Sudah 3 malam berturut-turut Dewi ngerasa tidurnya nggak nyenyak. Bukan cuma karena mimpi buruk. Tapi ada momen aneh waktu ia merasa tubuhnya berat, nggak bisa gerak, dan selalu ada bayangan hitam yang pelan-pelan naik ke tubuhnya. Lalu sesosok perempuan berambut panjang muncul, menatapnya tajam dari ujung tempat tidur. Pagi itu, Pak Surya, nelayan tua yang udah lama tinggal di kampung itu, datang dengan muka serius. Dia duduk tanpa banyak bicara, matanya mantap mandang anting yang masih dipakai Dewi. "Anting itu kau temuin di pantai?" tanya Pak Surya akhirnya, setelah beberapa menit hening. Dewi mengangguk pelan. "Iya. Kenapa, Pak?" Pak Surya menghela napas panjang. "Aku pernah lihat benda itu dulu. Waktu aku masih muda, ada perempuan yang juga nemu benda yang sama. Namanya Rara. Cantik, kaya mendadak, tapi hidupnya berakhir tragis. Dia bunuh diri. Tapi sebelum itu, dia sering cerita soal mimpi-mimpi aneh. Sama kayak yang kau alami sekarang." Dewi langsung merinding. "Mimpi ditindih, sama sosok hitam?" Pak Surya mengangguk perlahan. "Dan tubuhnya hamil, padahal dia bilang gak pernah tidur sama siapapun. Tapi waktu diperiksa, rahimnya kosong. Cuma darah beku dan bekas luka robek." Dewi ngerasa perutnya mual. "Jadi, benda ini, ada hubungannya sama kejadian itu?" "Lebih dari itu. Dulu, konon katanya itu anting milik seorang wanita pesugihan laut. Dia nyari perempuan-perempuan cantik buat jadi wadah semangatnya. Lewat mimpi, dia meniduri mereka. Nggak sembarangan, cuma yang nyentuh pusaka dia. Kalau sudah, susah lepasnya. Harus ada pengganti." Dewi mulai nyesel kenapa dulu dia nggak buang aja anting itu. Tapi saat itu, hidupnya lagi sulit-sulitnya. Sepi pelanggan, utang menumpuk, wajahnya mulai menua, dan dia nyaris putus asa. Tapi sejak anting itu dipakainya, pelanggan berdatangan kayak semut nemu gula. Uang lancar, wajahnya kayak selalu muda, dan kulitnya makin kinclong. Tapi semua kenikmatan itu dibayar mahal oleh malam-malam mencekam. "Aku harus ngapain, Pak?" "Buang itu anting. Tapi nggak bisa sembarang buang. Harus dikembalikan ke tempat asalnya, waktu bulan gelap, dan dengan doa pelepasan. Kalau enggak, dia bakal balik, dan nuntut lebih." "Bulan gelap?" "Ya, malam tanpa bulan. Cuma ada satu tiap bulan. Dan kamu harus buru-buru. Kalau sampai si perempuan itu berhasil masuk sepenuhnya ke tubuhmu, kau akan jadi dia. Dan jiwamu bakal mati pelan-pelan." Dewi menunduk. Tangan gemetar megang anting itu. Dilematis. Mau lepas tapi takut kehilangan pesona dan uang. Tapi kalau diterusin, bisa-bisa nyawanya hilang. Malamnya, Dewi duduk di kamar, menatap bayangan dirinya di cermin. Semakin lama dia perhatikan, wajahnya memang terlihat lebih muda, tapi sorot matanya aneh. Bukan dia. Ada kesan asing di balik senyuman itu. Seketika lampu kamar mati sendiri. Cermin berkabut. Dari balik bayangan, muncul siluet perempuan berambut panjang, berdiri tepat di belakangnya. Dewi ingin berteriak tapi suaranya tertelan. Angin laut tiba-tiba masuk lewat celah jendela yang tertutup rapat. Dia sadar, waktunya semakin sempit. Tapi apakah dia sanggup melepaskan semuanya demi selamat dari teror ini? Malam itu, Dewi bersumpah nggak mau lagi jadi korban dalam hidupnya sendiri. Setelah cerita Pak Surya siang tadi, perasaannya kacau. Tapi dia sadar, kalau dia cuma diam dan pasrah, dia bisa jadi kayak Rara, atau bahkan lebih buruk. Warungnya tutup lebih awal. Dewi menyalakan semua lilin dan dupa yang dibeli dari Maknah, dukun tua di ujung kampung. Maknah nggak banyak tanya waktu Dewi bilang dia butuh perlindungan. "Kamu udah keburu buka jalan, Nak. Sekarang tinggal kuat atau mati," begitu katanya. Di kamar, Dewi duduk bersila.
Anting itu diletakkan di atas piring putih yang ditaburi garam kasar dan bunga melati. Di sekelilingnya, ada lingkaran kecil dari benang merah yang diikatkan jadi simpul berulang. Dewi membaca mantra yang dikasih makna. Nggak paham artinya, tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Suara angin di luar makin kencang, jendela bergetar keras padahal tertutup rapat. Lampu mati. Hanya cahaya lilin yang tersisa. Tiba-tiba, hawa dingin masuk ke dalam kamar. Lilin satu persatu mati, seolah ditiup oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu terdengar suara bisikan. Dekat sekali, seperti ada di telinga Dewi. Kembalikan, kembalikan, dia milik laut. Dewi teriak, tapi suaranya nyangkut di tenggorokan. Badannya kaku. Tapi dia terus baca mantra, walau nadanya gemetar. Tangannya gemetaran, matanya berlinang. Dari piring, anting itu mulai bergerak sendiri, berputar pelan, lalu makin cepat. Bunga melati ikut berterbangan ke atas, seperti ditarik oleh pusaran tak terlihat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di pojok ruangan. Sosok tinggi, rambut panjang menjuntai ke lantai, matanya merah menyala. Wajahnya samar, tapi auranya mengintimidasi. Nafas Dewi tercekat. Bayangan itu mendekat perlahan, langkahnya nggak bersuara, tapi meninggalkan jejak basah seperti abis keluar dari laut. Anting itu bukan untuk manusia, suara sosok itu berat dan dalam. Kalau kamu masih menyimpannya, kau harus bayar lebih mahal. Dewi memberanikan diri berdiri. Aku nggak tahu kalau ini milikmu, aku cuma... Tidak ada, cuma. Kau sudah ambil, sudah pakai, sudah nikmati. Sekarang waktumu habis. Tiba-tiba anting itu melompat dari piring dan terbang ke arah Dewi, menempel sendiri di telinganya. Panas. Seperti dibakar dari dalam. Dewi menjerit. Dia coba cabut anting itu, tapi nggak bisa. Tertanam seperti menyatu dengan tubuhnya. Bayangan itu tertawa. Suaranya berat dan panjang, menggema sampai dinding kamar bergetar. Laut Selatan tidak pernah memberi cuma-cuma. Sekarang, terimalah nasibmu. Dalam putus asa, Dewi ambil air garam dari baskom kecil di bawah meja. Dia siramkan ke arah bayangan itu sambil membaca mantra terakhir yang dia hafal. Bayangan itu menggeram, sebagian tubuhnya berubah jadi kabut hitam. Tapi tidak hilang. Dewi terus siram, terus membaca, walau airnya tinggal sedikit. Saat air garam habis, bayangan itu sudah mengecil, menyisakan bentuk samar seperti kabut. Tapi dia belum benar-benar lenyap. Kau akan menyesal, ini baru awal, suaranya bergetar, lalu hilang bersama hembusan angin kencang. Kamar kembali sunyi. Lilin menyala lagi dengan sendirinya. Dewi jatuh terduduk. Badannya gemetar, napasnya nggak teratur. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lebih kuat. Dewi tahu, ini belum selesai. Tapi malam ini, dia menang satu ronde. Suara debur ombak malam itu terdengar seperti raungan binatang buas. Angin dari laut menerpa warung Dewi hingga tirai tipis berkibar liar, membuat lilin di meja bergoyang-goyang nyaris padam. Di dalam, Dewi duduk bersila di atas dipan kayu, tubuhnya gemetar. Sudah 3 malam berturut-turut, mimpi itu datang, dan malam ini, ia merasa kehadiran sosok dalam mimpinya semakin nyata. Di mimpinya, tubuh Dewi selalu telanjang, terbaring di pasir basah. Tapi bukan pasir pantai biasa, ini dingin, lengket, dan berbau amis. Ada tangan besar yang meraba tubuhnya. Kasar. Berlendir. Suara napas berat menyertai cengkeraman itu. Dewi berteriak, tapi tak bisa bicara. Lalu, tepat ketika sosok itu hendak menindihnya, ia selalu terbangun. Keringatnya membanjiri tubuh, tapi kali ini, celananya benar-benar basah seperti habis dirogoh. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, namun malam ini berbeda. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Tirai kembali berkibar. Kali ini tidak hanya karena angin. Ada yang melomok dari luar. Mata merah menyala, menatap tajam dari balik tirai. Dewi menjerit dan melempar botol parfum ke arah jendela.
Saat ia mengintip lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi, aroma amis tetap tertinggal di udara. Dengan tangan gemetar, Dewi meraih anting pusaka yang ia simpan dalam kotak perhiasan. Semenjak memakai anting itu, semua berubah. Uang datang deras. Lelaki dari kota, nelayan, bahkan pejabat, semua mau menghamburkan uang hanya demi menginap semalam bersamanya. Tapi sekarang, Dewi sadar, semua itu ada harganya. Ia mengambil cermin kecil dan menatap dirinya. Wajahnya memang semakin cantik. Kulitnya lebih cerah, matanya berbinar. Tapi kini matanya merah. Kelopaknya sembab. Ada garis hitam di bawah mata, seperti kurang tidur berhari-hari. Tiba-tiba, suara dari belakang membuatnya tersentak. Cantik sekali, seperti persembahan sempurna. Dewi menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar jelas. Suara lelaki, serak, dalam, seperti suara dari dasar laut. Ia berdiri perlahan dan meraih pisau dapur. "Siapapun kamu, keluar." "Aku nggak takut," bentaknya. Namun langkah kaki terdengar di atap. Berat. Seperti seseorang, atau sesuatu, berjalan di atas genting. Lalu, suara air menetes. Tapi dari dalam plafon. Tetes demi tetes jatuh ke lantai, meninggalkan jejak merah. Dewi mendongak. Sebuah noda besar menyebar di langit-langit warungnya. Warna merah pekat, bau amisnya tajam menusuk hidung. Air itu jatuh ke pipinya. Ia usap, dan ternyata bukan air, tapi darah. Darah panas. Jerit Dewi menggema, namun tak ada yang datang. Warungnya jauh dari pemukiman. Ia berlari ke kamar belakang, menutup diri, dan mengunci pintu. Ia sembunyi di balik lemari, menggenggam erat anting pusaka. Namun, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Bisikan di telinga. "Tinggal 1 malam lagi," katanya. Seketika, lampu mati. Kegelapan total menyelimuti. Dewi tak bisa lihat apa-apa, tapi ia bisa rasakan, ada yang bersamanya di ruangan itu. Napasnya tercekat. Di antara detak jantungnya, ia dengar suara kain diseret, lalu napas berat di lehernya. Badannya kaku. Ada sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Lalu bisikan, lagi-lagi bisikan. "Tinggal 1 malam." Dewi menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa seperti, bukan hanya diburu, tapi juga ditandai sebagai milik sesuatu. Dan malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya bisa menunggu. Dan berharap, malam segera berlalu. Dewi berdiri terpaku di depan cermin usang di dalam kamarnya. Wajahnya terlihat sempurna, mulus tanpa noda, tapi matanya menyiratkan ketakutan yang makin sulit disembunyikan. Suara bisikan itu kembali terdengar, lirih tapi jelas. Kali ini bukan hanya di telinganya, melainkan seperti berasal dari dalam pikirannya. "Kau sudah berhutang nyawa, Dewi. Saatnya membayar." Dewi menepis rambut yang menutupi lehernya, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap anting-anting itu. Masih menggantung indah di kedua telinganya, bersinar hijau kebiruan. Tapi sinarnya sekarang bukan lagi menawan, melainkan menakutkan. Malam itu, ia memutuskan untuk melawan. Ia tak mau terus-menerus dihantui oleh sosok lelaki tanpa wajah yang datang setiap malam, menindihnya, menggumamkan mantra yang tak bisa ia pahami. Sosok itu semakin nyata, semakin berani. Terakhir kali, Dewi merasa benar-benar disentuh. Dielus, bahkan dicekik. Ia turun dari kamarnya, membawa anting-anting itu yang kini dilepas dari telinga dan dibungkus kain putih. Warung remang-remangnya sudah tutup sejak sore. Pantai sunyi, hanya suara deburan ombak dan tiupan angin yang terdengar. Tapi Dewi merasa dia tidak sendiri. Langkahnya terhenti di depan batu besar di pinggir pantai, tempat ia pertama kali menemukan anting itu. Batu itu tampak berbeda malam ini, basah seperti bernafas. Ia meletakkan bungkusan anting di atasnya. "Aku kembalikan ini, aku nggak mau lagi. Ambil dan biarkan aku hidup damai," teriak Dewi dengan suara bergetar. Namun tak ada jawaban.
Hanya hembusan angin yang semakin kencang. Tiba-tiba pasir di sekitar batu itu bergetar. Batu besar itu mengeluarkan suara erangan, seperti ada sesuatu yang terbangun dari dalamnya. Dari balik bayangan pohon kelapa, muncul sosok perempuan tua berambut gimbal panjang, mengenakan kain lusuh dan bertelanjang kaki. Matanya kosong tapi tajam. Bibirnya bergerak pelan. Kau pikir bisa lepas semudah itu, nak? Barang pusaka tidak bisa seenaknya dikembalikan. Sudah terikat, sudah menyatu. Kau dan anting itu sekarang satu. Dewi mundur, napasnya memburu. Aku nggak tahu, aku nggak mau ikut permainan ini. Perempuan itu berjalan mendekat, tangannya menjulur ke arah bungkusan. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, angin kencang menyapu pantai. Pasir beterbangan, suara jeritan mengisi udara. Dari dalam batu, muncul sosok hitam tinggi besar tanpa wajah. Sama seperti yang menghantui mimpi-mimpi Dewi. Tapi kini wujudnya jelas, nyata, dan mengerikan. Sosok itu berdiri di belakang Dewi, napasnya berat seperti asap mengepul dari lubang dadanya. Kau memanggilku, Dewi. Kini aku datang. Dewi menoleh, berteriak, tapi suaranya lenyap tertelan angin. Sosok perempuan tua itu lenyap dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Batu itu pecah di bagian tengah, menyemburkan cairan hitam pekat seperti darah basi. Dewi berlutut, tubuhnya gemetar. Sosok hitam itu mengangkat tangan, memperlihatkan potongan tubuh-tubuh manusia yang membusuk. Wajah-wajah mereka samar, tapi salah satunya, itu Dani. Teman lamanya yang hilang tanpa jejak. Kau pikir semua ini cuma keinginanmu sendiri? Tidak. Kau dipilih. Karena kau haus. Dan sekarang waktunya membayar. Anting-anting di dalam kain mulai bersinar terang, membakar kain pembungkusnya. Api hijau menyala, tapi Dewi tak bisa bergerak. Kakinya seperti mengakar di tanah. Ia menjerit sejadi-jadinya saat cahaya itu menyerap masuk ke tubuhnya. Lalu, semuanya gelap. Hanya suara deburan ombak yang tertinggal malam itu. Dan satu jejak kaki di pasir yang perlahan menghilang, disapu angin laut. Malam itu, Dewi merasa yakin segalanya sudah selesai. Anting itu telah ia buang ke laut sore tadi. Ia memilih waktu saat matahari hampir tenggelam, ombak sedang tinggi-tingginya, dan angin bertiup kencang seolah mengantar keputusannya. Ia berdiri di tebing, menggenggam anting itu erat sebelum melemparkan keduanya sejauh mungkin. Anting itu melayang, berkilau sebentar ditimpa cahaya jingga, lalu hilang di telan lautan. Beberapa detik kemudian, angin tiba-tiba berhenti. Laut tampak tenang. Terlalu tenang, seperti menahan napas. Tapi Dewi menolak berpikir aneh-aneh. Ia merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia bisa tersenyum sendiri tanpa rasa takut. Malam itu, ia tidur lebih cepat. Tidak ada suara bisikan, tidak ada sentuhan di tubuhnya saat ia memejamkan mata. Keesokan paginya, warungnya kembali ramai. Lelaki-lelaki hidung belang datang silih berganti. Dewi kembali melayani mereka dengan senyum seperti biasa, tapi kini senyumnya tidak dibuat-buat. Tidak ada bayang-bayang gelap yang mengintai dari sudut-sudut ruangan. Tidak ada cermin yang berkedip sendiri atau suara-suara asing dari arah pantai. Ia mulai kembali ke rutinitas. Bahkan sempat menata ulang warungnya. Meja-meja dibersihkan, lampu diganti, bahkan ia mengecat ulang dinding dalam warna kuning pucat. Warung remang-remang itu perlahan berubah jadi tempat yang sedikit lebih hangat. Dewi juga mulai mengenakan pakaian yang lebih santai. Tidak lagi berdandan terlalu menor. Wajahnya masih cantik, tapi ada ketulusan dalam penampilannya. Beberapa pelanggan tetap bahkan bertanya, "Kamu kelihatan beda, why? Lebih adem." Ia hanya tersenyum. Dalam hati, ia yakin semua karena keputusan membuang anting itu. Namun, 2 malam setelahnya, saat Dewi sedang tertidur pulas, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lautan, tidak ada sosok gelap yang mencoba menidurinya. Ia hanya melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ruangan yang penuh cermin.
Cermin-cermin itu semuanya memantulkan sosok Dewi, tapi bukan Dewi yang sekarang. Dalam pantulan cermin, Dewi tampak lebih muda, lebih cantik, dan mengenakan anting yang sama yang sudah ia buang ke laut. Anting itu berkilau dengan cahaya aneh, seperti hidup. Kemudian, semua cermin di ruangan itu pecah serentak. Dewi terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung bangkit, mengambil air minum, dan duduk di sudut ranjang. Ia berusaha menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamnya berulang kali. Pagi harinya, saat membuka pintu warung, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Sepasang anting itu diletakkan rapi di atas meja warung. Masih basah, berkilau, dan beraroma asin seperti habis diangkat dari dasar laut. Dewi terduduk. Tangannya gemetar. Ia memandangi anting itu, tidak percaya. Bukankah sudah ia lempar ke laut? Bukankah semuanya sudah selesai? Ketika ia memalingkan wajah ke arah pintu, ia melihat jejak kaki basah, masuk ke dalam warung, lalu berhenti tepat di belakang tempat anting itu diletakkan. Dewi membeku. Senyuman lega yang sempat ia nikmati 2 hari terakhir, kini hilang tak bersisa. Ia baru sadar, mungkin ini bukan penyelesaian. Ini cuma jeda. Dewi terbangun di pinggir pantai, tubuhnya kotor berlumur pasir, dan napasnya ngos-ngosan. Langit masih gelap, tapi suara ombak terdengar sangat keras di telinganya. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Anting pusaka itu sudah tidak menempel di telinganya. Ia panik, meraba-raba rambutnya, lehernya, bahkan sampai ke bawah baju. Hilang? Bisiknya gemetar. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar di belakangnya. Tawa perempuan. Lembut, tapi nyaris seperti bisikan yang menyayat. Kau pikir bisa kabur dari perjanjian, Dewi? Dewi memutar badan. Seorang perempuan berdiri di atas air laut, tubuhnya bersinar kehijauan, rambut panjang menjuntai sampai menyentuh ombak. Wajahnya sangat mirip dirinya, tapi lebih muda, lebih cantik, dan lebih dingin. Siapa kamu? Teriak Dewi ketakutan. Aku adalah kamu yang seharusnya mati 7 malam lalu. Tapi kamu menolak. Jadi kita tukar saja, katanya sambil melangkah ke daratan. Air laut membuka jalan seperti ada yang menghormatinya. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Anting itu bukan buat mempercantik, tapi penanda. Kau dipilih untuk menggantikan penjaga anting pusaka. Tapi kau menolak mempersembahkan tumbal pria seperti yang dijanjikan. Sekarang, giliran tubuhmu yang dipakai. Dewi mundur, tangannya gemetaran. Tapi kaki dan tubuhnya mulai berat. Tangannya memucat, matanya makin kabur melihat sekeliling. Tidak, aku belum siap mati. Kamu tidak mati, kamu hanya digantikan. Hidupmu akan terus berjalan, tapi bukan sebagai kamu. Aku yang akan pakai tubuh ini. Kamu akan tinggal di dasar laut bersama yang lain. Seketika tubuh Dewi seperti disedot ke dalam pasir. Ia menjerit, berusaha mencakar dan mencengkeram apa saja, tapi tidak ada yang bisa dipegang. Air laut menyergap tubuhnya, dan tiba-tiba segalanya gelap. Beberapa hari kemudian, warung remang-remang di pinggir pantai itu kembali ramai. Dewi kembali tampil, lebih cantik, lebih menggoda. Senyumannya manis tapi matanya kosong. Ia tidak lagi tertarik ngobrol atau curhat seperti dulu. Ia hanya melayani tamu, lalu menghilang ke belakang. Orang-orang bilang Dewi sekarang berubah. Tidak cerewet, tidak hangat, tapi entah kenapa justru lebih menarik. Tiap pria yang tidur dengannya, esok harinya selalu tampak lemas, bahkan beberapa tidak pernah kembali. Satu malam, seorang nelayan tua melihat Dewi duduk di atas batu besar dekat pantai. Ia mengenakan gaun putih, rambut basah menempel di punggung, dan sepasang anting pusaka itu kembali menggantung di telinganya. Tapi kali ini, warna antingnya lebih merah, seperti darah yang mengering. Nelayan itu meludah ke pasir, lalu berkata pelan, dia bukan lagi manusia. Itu titisan laut selatan. Dan malam itu,
Ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Langit tetap gelap meski matahari sudah lama terbit. Seorang turis hilang. Lalu seorang penduduk. Dan setiap nama yang hilang, selalu pernah terlihat memasuki warung Dewi. Tamat.